Pemirsa, hingga hari keempat banjir terus merendam ke-14 kecamatan di sejumlah titik Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan dampak dari bencana ini memaksa warga untuk mengungsi. Sementara di Kota Makassar, pemerintah menetapkan status tanggap darurat banjir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan kontributor Metro TV, Ahmad Fahmi dari Kabupaten Maros, dan jurnalis Metro TV Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Fahmi terlebih dahulu. Fahmi, bagaimana update data terbaru terkait dengan dampak banjir Maros? Apakah masih memutus akses jalur utama? Baik Alka dan juga Doni serta pemirsa semua dapat kami sampaikan informasi terkini untuk akses jalur utama Trans Sulawesi, Maros, Pangkep dan sebaliknya saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan setelah sebelumnya terendam banjir hingga ketinggian 1 meter, namun dari kemarin sore hingga pagi ini sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan yang mengalami penumpukan di jalan. Untuk update banjir terkini saat ini, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Maros. Dari 14 kecamatan saat ini masih ada 10 titik yang masih direndam banjir dan terparah itu berada di 3 kecamatan wilayah pesisir. Glory. Ya, Ahmad Fahmi, terkait dengan banjir yang terparah ada di kawasan pesisir. Seperti apa kondisi warga di sana yang terkena dampak banjir terparah dan ada berapa kakak dan berapa yang mengungsi? Berdasarkan informasi yang kami dapat, warga yang berada di wilayah pesisir para korban banjir ini sudah melakukan pengungsian di beberapa lokasi titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Dari data pemerintah sendiri ada 1.300 korban banjir yang sudah mengungsi, dan bagi warga yang rumahnya sudah sedikit surut, mereka sudah pulang untuk melihat langsung kondisi rumahnya serta mengamankan barang-barang berharga mereka. Pemerintah juga telah menjadikan posko tanggap darurat dan pos pengungsian serta dapur umum untuk para korban banjir ini. Begitu, Alka. Ya, Mas Fahmi, terkait dengan suplai kebutuhan para pengungsi seperti apa di sana bantuan Anda? Untuk suplai kebutuhan sendiri dari kemarin, dari sejak hari pertama banjir, pemerintah sudah menyalurkan berbagai bantuan untuk para korban banjir, dan untuk dapur umum sendiri sudah ada 2 yang disediakan oleh pemerintah, baik melalui PMI dan juga dinas sosial. Untuk dapur umumnya sendiri berada di Tung Serbaguna dan Masjid Al-Markas yang berada tidak jauh dari lokasi kantor BPBD dan kantor Bupati itu sendiri. Begitu, Alka. Baik Fahmi, terima kasih atas laporan Anda. Kita bergeser ke Sabda Role di Makassar. Bagaimana kondisi di sana dan apa saja langkah-langkah dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir? Iya, Glory, Alka, dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, hingga hari ini 2.164 jiwa mengungsi akibat banjir yang menerjang 4 kecamatan di Kota Makassar, yakni Kecamatan Tamalan Rea, Tamalate, Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala. Salah satu yang terparah yakni di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, atau di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk kondisi terkini di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang Makassar seperti yang terlihat di belakang saya, banjir masih merendam kawasan ini 1 hingga 2 meter. Bahkan kami memantau ketinggian air ini masih sama dengan kemarin, meski sudah tidak turun hujan di wilayah Makassar sejak sore kemarin hingga saat ini. Banjir di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang sudah terjadi sejak Selasa malam, ini artinya sudah memasuki hari kedua, dan banjir di perumahan ini sudah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, di mana banjir terakhir ini terjadi pada Desember 2024 lalu. Banjir kembali terjadi di sini karena curah hujan di Makassar cukup ekstrim sejak minggu kemarin, serta dibukanya pintu air pelimpah di Bendungan Bili-Bili Kabupaten Goa karena ketinggian airnya berada di atas normal, serta terjadinya pasang maksimum yang disebabkan oleh adanya fase bulan purnama. Untuk di Blok 8
8 dan Blok 10 ini pantauan kami puluhan personil tim SAR gabungan bersiaga di sekitar titik banjir, dan tidak hanya itu juga disiagakan perahu karet yang diperuntukkan bagi warga yang ingin mengambil barang di rumahnya atau mengecek kondisi rumah. Kemudian terkait dengan cuaca di Makassar, jika kita lihat rilis dari BMKG wilayah 4 Makassar, kota Makassar masih akan terus dilanda cuaca ekstrim hingga 14 Februari 2025 esok. Masyarakat ini memang tetap diminta untuk terus waspada dampak bencana dari hidrometeorologi ini. Sebagai informasi juga bagi Anda, Alka, Glory, dan juga pemirsa, akibat dari banjir di Kecamatan Manggala ini tercatat 283 kepala keluarga atau 1.101 jiwa yang terdiri dari orang dewasa, lansia, dan balita mengungsi di 13 titik yakni di masjid-masjid. Dan hingga saat ini BPBD, Dinsos, dan pihak terkait juga terus melakukan penyaluran bantuan berupa makanan cepat saji, kemudian makanan bayi, air bersih, serta obat-obatan. Demikian untuk sementara dari Makassar. Glory dan Alka, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Anda, Sabdarole, melaporkan langsung dari Makassar, dan sebelumnya rekan Ahmad Fahmi dari Kabupaten Maros. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.